Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Sandi. Iya, seperti biasa dengan Pak Sandi kita akan belajar agama Katolik ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Sikap yang baik untuk berdoa, mari kita buat dan kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan belajar tentang doa. Bantulah kami agar dapat berdoa dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang gereja ya. Khususnya bagian doa-doa yang ada pada gereja Katolik ya, teman-teman. Oke. Tema kita hari ini adalah doa harian umat Katolik ya. Siapa yang rajin berdoa? Iya, kita semua harapannya rajin berdoa. Apa itu berdoa? Apa itu teman-teman? Ada yang tahu? Berbicara dengan Tuhan. Nah, itulah berdoa ya. Apa isi pembicaraannya? Macam-macam teman-teman ya. Macam-macam. Nah, dari mana asalnya berdoa? Dari sini dia yang akan kita pelajari. Nih teman-teman ya. Nah, dulu waktu Yesus hidup ya, sebelum eh, memulai karyanya, Yesus mengawali kegiatan hariannya dengan berdoa. Ya, memohon kepada Tuhan diberikan kekuatan supaya dalam kehidupannya berkarya di tengah masyarakat saat itu dilindungi dan diberkati, dijauhkan dari mara bahaya. Nah, kebiasaan Yesus yang berdoa terus-menerus teman-teman ya diwarisi kepada para murid-muridnya. Tuh, lihat tuh. Yesus berdoa bersama Petrus, Yakobus, Yohanes dan Yohanes di taman Getsemani ya. Nah, Petrus, Yakobus dan Yohanes adalah murid Yesus ya. Nanti setelah Yesus wafat, meninggal, ya kebiasaan berdoa diteruskan oleh para murid ya, para rasul, maaf Pak, maksud saya sendiri para rasul. Siapakah rasul? Apa itu rasul? Rasul adalah murid yang sangat dekat dengan Yesus ya. Kedekatannya dengan Yesus adalah ya, kemana-mana Yesus pergi mereka selalu ada ya. Kalau murid mah banyak teman-teman, tapi kalau rasul betul-betul orang yang dekat, orang-orang yang hidup sezaman Yesus ya, yang ikut mewartakan Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah ya, kemudian teman-teman ya, eh, setelah para rasul wafat ya, kebiasaan berdoa ini diteruskan lagi oleh para murid, dan para murid zaman dulu diteruskan lagi ke murid berikutnya sampai kepada kita di zaman sekarang. Ya. Emang udah berapa tahun Pak kebiasaan berdoa? Udah berapa tahun ya? Ribuan tahun teman-teman, tahun 2000 kali ya. Mm-mm. Waktu itu tahun 0 kali ya. Tahun 1 coba teman-teman bayangin, tahun 1 lah ya. Sekitar itu ya. Pak Sandi nggak bisa sebut pastinya, tapi sekitar tahun 1. Sekarang udah tahun 2000. Berarti udah 1999 tahun lamanya kebiasaan berdoa ini diwariskan sampai ke kita yang sekarang. Begitu teman-teman ya. Nah, kalau kita di sekolah biasanya
Pak Sandi ngajak kita agak main drama gitu. Pak Sandi jadi Yesusnya, terus ada yang jadi muridnya, ada yang jadi Petrus, ada yang jadi Yohanes, ada yang jadi Yudas gitu. Tapi ini karena tidak, kita lewati saja ya. Nah, ini dia. Ada seorang tokoh namanya Santa Teresia, teman-teman ya. Jadi Santa Teresia ini adalah seorang pendoa ya, yang dari kecil hidupnya sangat sangat baik, teman-teman ya, sangat baik. Nah, buah kebaikannya itu lahir dari doa yang terus-menerus kepada Tuhan. Nah, kalau teman-teman juga rajin berdoa, ya kan, teman-teman rajin ngomong sama Tuhan, Tuhan pasti kasih apa yang teman-teman butuhkan, apa yang teman-teman inginkan bahkan ya. Jadi rajin berdoa sama dengan murid Tuhan yang baik. Nah, begitu teman-teman. Nah, berdoa teman-teman ya, berdoa, Pak Sandi langsung ke rangkumannya aja ya. Berdoa itu dapat dilakukan setiap waktu teman-teman ya. Pak Sandi punya kebiasaan bangun tidur berdoa, sebelum makan, sebelum berangkat kerja, sebelum sarapan berdoa, sebelum berangkat kerja berdoa, sebelum istirahat juga berdoa. Jadi segala sesuatu dalam kegiatan harus dimulai dari sekarang teman-teman ya. Segala sesuatu kegiatan diawali dan diakhiri dengan doa. Supaya apa? Supaya Tuhan tahu anaknya, ya kan? Gampangnya gini deh. Kalau kita sering berdoa, ya, kalau kita sering berbicara sama Tuhan, Tuhan tahu siapa kita, Tuhan kenal kita, gitu teman-teman. Gampangnya gitu kan. Kalau kita rajin berdoa, oh ini misalkan, oh ini Pak Sandi ini sering deket sama aku, dia sering ngobrol sama aku lewat berdoa. Oh dia lagi susah, oh ya nih ada jalan nih gitu. Lalu kalau ada orang yang jarang berdoa, tiba-tiba siapa kawan ini, baru kekenal dia ini ya, oke baik juga dia udah mulai berdoa, oke lah aku tolonglah gitu. Tapi mungkin itu di antrian yang kesekian dari banyaknya orang-orang yang rajin berdoa ya. Jadi orang-orang yang rajin berdoa dulu yang diutamakan. Woi. Baru orang-orang yang ya berdoa aja nggak pernah apalagi baru-baru berdoa ya, mungkin Tuhan kurang begitu kenal aku nih. Nah, makanya teman-teman, semakin kita berdoa ya kan, semakin kita dikenal dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak kemudahan-kemudahan dalam hidup ini. Begitu teman-teman. Nah, setiap waktu kita dapat berdoa. Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan, teman-teman ya. Berbicara dengan Tuhan. Siapa itu Tuhan? Nah, Tuhan Yesus tentunya ya. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan kita. Ya, sebagai ucapan terima kasih, kita mengikuti perintahnya, mengikuti ajarannya, mengikuti kemauannya. Dan pasti kalau kita ikuti itu semua, kita akan selamat dari bahaya, gitu teman-teman ya. Dari kesusahan, kita akan selamat dari itu semua. Nah, dalam berdoa kita berterima kasih, memohon, dan memuliakan Allah. Nah ya, jadi inilah isi kalau kita berdoa tentang apa ya. Isi pembicaraan kita dengan Tuhan bisa ungkapan terima kasih karena aku dapat buku baru, dapat tas baru, dapat macam-macam mainan baru ya kan. Lalu memohon supaya pandemi cepat berakhir. Kita berdoa supaya pandemi cepat berakhir. Kemudian kita berdoa supaya kita bisa kembali lagi ke sekolah, bertemu teman-teman dengan belajar dengan pembelajaran yang menyenangkan.
dan memuliakan Allah. Itu ya teman-teman, isi doanya. Kemudian berdoa dapat dilakukan sendiri atau bersama, ya. Jadi berdoa ini bisa sendirian nih teman-teman di kamar kan, buat tanda salib dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kemudian berdoa sendiri. Lalu bisa berdoa sama ayah, sama ibu, sama kakak gitu ya. Jadi bisa sendiri ataupun bersama-sama. Nah, berdoa bisa di mana saja ya, dimanapun ya. Tapi yang terutama di gereja ya. Berdoa yang terutama di gereja ya. Kemudian ya di sekolah, di rumah, di jalan. Berdoa bisa di mana-mana ya teman-teman. Tapi yang terutama, yang paling baik berdoa itu di gereja. Tapi jangan sampai gara-gara ini kan nanti, Pak Sandi bilang kalau berdoa harus ke gereja, aku kan males gitu. Aku nggak mau. Pokoknya aku kalau ke gereja, kalau berdoa harus ke gereja, kalau di rumah nggak mau aku. Kalau di sekolah aku nggak mau, aku mau tidak gitu teman-teman ya. Yang paling baik ya di gereja memang. Tetapi bukan berarti berdoa itu tidak bisa dilakukan di lain tempat. Bisa teman-teman. Berdoa bisa dimanapun ya. Itu dia pembelajaran kita hari ini tentang berdoa, berbicara dengan Tuhan. Ya. Semoga teman-teman ya semakin rajin berdoa, punya kebiasaan berdoa yang baik sehingga teman-teman sungguh-sungguh semakin terberkati, teman-teman sungguh-sungguh semakin dekat dengan Tuhan dan menjadi anak yang baik. Itu teman-teman ya dari Pak Sandi, pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini tugasnya adalah menuliskan doa terima kasih, ucapan terima kasih kepada Tuhan ya. Silakan teman-teman tuliskan ya di selembar kertas, tuliskan doa terima kasih kepada Tuhan ya. Atas apa ya? Tuhan terima kasih gini-gini, semoga ini dan seterusnya. Silakan teman-teman tulis ya ucapan doa teman-teman. Kemudian dihias dengan indah ya. Dihias boleh dikasih gambar, boleh dikasih warna, bebas terserah teman-teman. Tapi yang paling penting adalah tulisan doa ucapan terima kasih itu. Buat di selembar kertas ya teman-teman ya. Di selembar kertas. Oke. Sekali lagi untuk diingat teman-teman, doa adalah berbicara dengan Tuhan. Siapakah itu Tuhan yang menciptakan kita, yang membuat kita ada di dunia ini? Dia yang maha besar dan maha agung. Maka sikap kita juga kalau berdoa harus hormat, harus sopan. Ya, berdoa dengan sikap yang baik. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah aku berdoa setiap hari? Jika belum, mulai dari sekarang teman-teman. Jika sudah, lanjutkan. Oke, cukup sekian dari Pak Sandi. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa. Dadah. Ada yang lupa. Apa yang lupa? Tutup dengan doa. Pak Sandi cuma ngetes aja tadi. Ya. Karena kita belajar tentang doa, masa sih baru belajar tentang doa tiba-tiba lupa? Tidak teman-teman ya. Kita awali pembelajaran dengan doa dan mengakhirinya dengan doa. Oke, kita siapkan sikap kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pembelajaran hari ini. Semoga lewat pembelajaran hari ini kami dapat semakin dekat denganmu lewat
doa yang akan kami lakukan atau yang sudah kami lakukan setiap hari ini kepadamu. Terpujilah namamu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah teman-teman, ini baru beneran kita berpisah. Dadah, sampai jumpa.